Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Rezi Delvianti, sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi hijau dari Teknik Elektro. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait potensi energi terbarukan di Indonesia. Di antaranya ada panas bumi, bioenergi, dan aneka energi terbarukan. Sumber energi di Indonesia berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN tahun 2017 untuk energi tak terbarukan ada minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, sedangkan energi terbarukan ada panas bumi, air, mini hidro dan mikro hidro, bioenergi, energi surya, energi angin, dan EBT lain seperti PLTD campuran bioenergi, PLT arus laut, PLT gelombang laut, dan PLT energi panas laut. Kalau kita lihat dari sisi kapasitas pembangkit yang sudah terpasang di Indonesia sampai tahun 2018 itu mencapai 64,5 gigawatt atau naik sebesar 3% dibandingkan kapasitas tahun 2017. Kapasitas terpasang pembangkit listrik di tahun 2018 sebagian besar berasal dari pembangkit energi fosil, khususnya batu bara 50%, diikuti gas bumi 29%, BBM 7%, dan energi terbarukan 14%. Nah, kalau kita lihat memang batu bara ini berada di, ya bisa dikatakan paling besar yang kita gunakan ya. Itu sekitar 50% gitu. Nah, sedangkan kita lihat energi terbarukan itu baru 14%. Sedangkan di tahun 2025 itu ada target pemerintah untuk penggunaan energi terbarukan ini sebesar 23% atau 20%-an. Sedangkan sekarang sudah 2024 ya adik-adik ya. Ini untuk sebarannya, sumbernya itu HEESI 2018. Bisa dilihat pada ini ya, pada diagram gitu atau grafik. Nah, jadi identifikasi potensi energi baru terbarukan dapat didefinisikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, potensi teoritis. Jadi, potensi terukur berdasarkan data lapangan melalui sistem permodelan. Terus juga ada potensi teknis, potensi yang teridentifikasi apabila suatu teknologi dapat diterapkan di lokasi tersebut. Yang ketiga ada potensi praktis, merupakan potensi teridentifikasi apabila teknologi dan alat pengukur bisa diterapkan dan dipasang di lokasi potensi. Yang keempat ada potensi ekonomis, potensi energi yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Yang kelima ada potensi aksesibel, mana merupakan potensi yang memperhitungkan demand, infrastruktur jalan, tata masyarakat, dan jaringan listrik existing. Kita masuk ke data panas bumi ya adik-adik ya. Bahwa Kepulauan Indonesia ini kan secara geografis ya terletak di wilayah pertemuan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng Hindia Australia, dan lempeng Samudra Pasifik. Jadi pertemuan lempeng samudra yang menunjang ke bawah lempeng benua itu mengakibatkan adanya aktivitas tektonik yang menyebabkan pembentukan rangkaian gunung api aktif yang tersebar sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, hingga ke Maluku, serta kemunculan jalur-jalur pegunungan dan sesar aktif gitu. Ini bisa kita lihat nih ada beberapa, ini untuk 30 provinsi ada sumber dayanya, potensi sumber dayanya ada bisa Anda lihat, terus juga ada untuk cadangannya berapa gitu ya. Nah, ini untuk kapasitas terpasang PLT panas bumi dan rencana sampai tahun 2025. Nah, jadi kalau saat ini tahun 2024 ya, misal kita berada di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu tahun 2024 440 megawatt gitu ya. Nah, sedangkan di di tahun dari 2015 sampai 2019 ya Jawa Timur itu belum ya.
apa namanya itu belum ada yang terpasang gitu. Jadi mulainya 2020. 2024 segini targetnya dan sampai 2025 gitu ya. Ini apa namanya itu untuk daerah ya, beberapa provinsi gitu ya. Kenapa ini ada beberapa yang tidak ada ya, memang PLT pas bumi kan masih ini ya adik-adik ya, masih proses gitu ya, proses pengembangan, makanya tergantung ya kesiapan juga ya, seperti kita membangun sebuah sistem ya tentunya ya tidak mungkin langsung jadi gitu, namanya butuh proses ya gitu. Nah ini untuk air PLTA gitu ya. Wah, sebagai negara yang berada di wilayah Khatulistiwa, Indonesia itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi ya, setiap tahunnya. Jadi mana air itu cukup besar gitu. Jadi apa namanya, air yang cukup besar, baik itu run of river ataupun bendungan, sehingga memiliki potensi energi air yang potensial untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pembangkit listrik. Nah, kalau air ini bisa PLTA ya. Ini bisa kita lihat bahwa yang tertinggi itu potensinya di mana? Memang di Papua ya. Di Papua ini berarti sumber airnya banyak gitu ya. Bisa kita lihat ini ada 22.371. Tapi kalau kita lihat kenapa kok mereka kurang air? Nah, berarti sana berarti proses proses pengolahannya itu mungkin belum maksimal gitu ya. Kalau kita bandingkan di daerah-daerah lain gitu ya, kalau dari data Jawa Timur aja itu potensinya 525 MW. Jadi ya Papua yang paling besar gitu ya. Nah, ini untuk kapasitas pembangkit listrik tenaga air PLTA ya sampai 2025 gitu. Bisa lihat pada tabel ya, kita bisa lihat bersama itu paling tinggi mana ya. Paling tinggi kalau kita lihat justru Jawa Barat ya, Jawa Barat untuk PLTA-nya yang apa total kapasitas terpasang per tahunnya ya di target tinggi ya Jawa Barat ya. Nah kalau kita tahu kan Jawa Barat itu kan banyak ini ya pusat-pusat ya bisa dikatakan di sana kan banyak pusat industri ya, meskipun di apa namanya itu ya di Surabaya juga ada pusat industri, tapi ya Jawa Barat kan lebih apa namanya itu lebih banyak industrinya, artinya ya banyak membutuhkan ini apa namanya itu membutuhkan ya pasokan energi listrik gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya Papua justru ya kalau kita lihat itu dari tahun 2015 sampai 2024 itu dikit-dikit ya apanya 3,9 MW itu bertahan sampai 2021 sampai 2022. 2023 baru terjadi peningkatan yang cukup tinggi ya 27,9, di tahun 2024 47,9. Nah, di tahun 2025 ya targetnya ya lebih besar lagi. Artinya kenapa kok dari 2015 2022 ya dikit gitu ya. Bisa jadi memang di sana itu penggunaan energi listrik apa namanya belum ya pemerataan ya adik-adik ya belum rata gitu, sehingga kan kalau kita kesana itu kan banyak daerah yang belum punya listrik gitu ya, padahal ya udah tahun 2024 ya, dimana katanya Indonesia itu sendiri itu kita banyak loh surplus energi listrik gitu. Makanya dari pemerintah sendiri itu membatasi ini apa kalau adik-adik tahu penggunaan energi terbarukan itu kan bisa dijual ya adik-adik ya. Contoh begini, si A memasang panel surya dengan kapasitas misalnya itu 5.000 watt peak gitu. Nah, sedangkan daya yang dia butuhkan tuh misalnya cuma ya 500 lah gitu. Artinya kan ada yang tersisa. Nah, yang tersisa itu bisa dijual. Nah, kalau sebelumnya itu dijualnya ke PLN. Berapa PLN menghargai? Yaitu cuma dihargai sekitar 60% gitu. Tapi sekarang kabarnya itu jadi permasalahan. Kenapa? Karena PLN ini oversupply energi listriknya. Sehingga ketika ada penjualan daya listrik itu ya terjadi ketidakstabilan lah gitu ya. Nah, itu sebagai gambaran bagi adik-adik gitu ya. Nah, selanjutnya mini hidro dan mikro hidro.
Jadi selain potensi energi air yang dapat dimanfaatkan menjadi ya PLTA skala besar tadi ya, kita juga bisa menggunakan untuk ya PLTM atau yang skala kecil-kecil gitu ya. Nah, ini untuk potensi yang ada di Indonesia gitu. Apa ini potensi ya, Dedek ya? Apakah benar-benar ini yang terrealisasi ya? Tentunya ya tidak semua gitu ya. Kalau kita lihat ya, kan tinggi itu daerah ini ya, Kalimantan gitu. Nah, kalau yang terkecil Papua. Kalau tadi PLTA-nya itu ya besar gitu ya. Ini kalau dibawa ke PTMH ya skala kecil ya, mungkin pengaruh infrastruktur ataupun untuk di sana gitu. Kita tidak tahu ya, karena saya juga belum pernah ke Papua gitu ya untuk meneliti terkait ini gitu ya. Mungkin nanti bagi adik-adik yang bekerja di Papua, mungkin ada penelitian dan sebagainya ya bisa ya dilakukan studi ke sana. Nah, ini untuk kapasitas terpasang PLT mini hydro dan mikro hydro sampai 2025. Yang paling tinggi di Sumatera Utara gitu ya. Kalau kita lihat di tempat kita ya, mana Jawa Timur? Di Jawa Timur ya nggak terlalu besar juga ya. Ini kita dari 2015 sampai tahun 2019 ya di 1,7 megawatt gitu ya. Terus 2020 nah 4,5, 2021 4, sama, 2022 baru 8,9, di 2023 naik 37,1, sekarang naik 49,2 di tahun ini, nah nanti 2025 63. Ini sekedar pemahaman buat adik-adik ya. Ini itu untuk bioenergi. Nah, bioenergi ini biasanya pembangkit biomas. Biomas itu dari apa? Biasanya dari hasil limbah pabrik kelapa sawit, dari kertas gitu ya, pabrik tebu atau ampas tebu, terus penggilingan padi, ya istilahnya sekam padi, pengolahan jagung atau bonggol jagung itu. Nah, jadi untuk pembangkit biogas ini menggunakan bahan baku limbah cair kelapa sawit, limbah cair pabrik tapioka, dan terakhir untuk pembangkit sampah kota, bahan baku yang digunakan adalah sampah kota yang berada di TPA masing-masing daerah gitu. Nah, ini untuk tensinya ya adik-adik ya. Nah, kenapa Riau itu tinggi? Nah, kalau Riau itu banyak sawit ya. Nah, jadi makanya dia termasuk potensinya yang tinggi di Riau itu. Nah, kalau di Jawa Timur ini juga cukup tinggi gitu ya. Di Jawa Timur ada apa saja ya? Kita ada ini juga ya. Kalau sawit mungkin tidak ada ya, ada ya. Mungkin ya lebih ke pabrik tebu mungkin, atau mungkin pabrik ya tapioka gitu. Pembangkit sampah, sampah kota itu di sini ada itu di Surabaya. Nah, ini untuk kapasitas terpasang PLT bioenergi rencana sampai 2025. Nah, ini ya memang paling tinggi kelapa sawit. Kelapa sawit terakhir itu sampah kota gitu. Jadi ini untuk total kapasitas terpasangnya ya. Ini tabel. Nanti bisa adik-adik lihat, nanti materi ini kasih upload di akan saya berikan gitu ya. Nah, ini bisa saya adik-adik lihat untuk apa namanya itu ya, total kapasitas yang sudah terpasang gitu ya. Nah, ini untuk energi surya. Ya, kalau energi surya ini memang sekarang lagi trennya ini ya, banyak penelitian terkait energi surya, energi angin gitu. Kenapa? Karena daerah kita ini berada di wilayah khatulistiwa. Ya, sepanjang tahun itu kita mendapatkan sinar matahari yang cukup gitu. Sehingga potensi energi surya yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik untuk pembangkit listrik ataupun untuk keperluan lainnya. Nah, potensi. Nah, tadi Kalimantan Barat ya tinggi ya potensinya gitu. Nah, kalau di Jawa Timur ya, karena kita berada di Jawa Timur ya, itu ada di 10,335 MW. Paling kecil ya DKI Jakarta ya, dari atas 5 MW gitu ya. Ini untuk energi surya. Nah, kapasitas terpasang PLT surya sampai saat ini paling tinggi itu di Nusa Tenggara Timur, NTT. Paling kecil di Jakarta gitu. Energi surya. Jadi untuk pemasangan Rusia ini ada dua, ada istilahnya on grid, ada istilahnya off grid. Kalau on grid itu terhubung dengan PLN. Nah, jadi kalau yang off grid itu berdiri sendiri. Jadi mulai dari semua komponen-komponennya, baik dari yang PLTS-nya sendiri, pembangkitnya, terus jaringan-jaringan distribusinya, itu ya
pemiliknya ya mungkin bisa dikatakan pemiliknya pembangkit swasta gitu ya. Nah, tapi kalau yang on grid itu terhubung dengan PLN. Mungkin pembangkit swasta ya punya PV-nya saja gitu ya. Atau panel surya bisa disebut juga dengan PV ya, photovoltaic. Dan jadi misal pembangkit swasta punya PV saja, dalam menyalurkan energinya itu lewat jaringan PLN. Nah, itu disebut dengan on grid gitu. Begitu juga nanti akan ada istilah sistem perdagangan energi on grid dan off grid. Nah, kalau on grid yaitu lewat PLN tadi yang sebelumnya dihargai 60% gitu ya. Nah, kalau yang off grid mungkin ya disimpan dulu di baterai, nanti transaksinya dari baterai gitu ya. Nanti mungkin di perantara teknologi maju mungkin nanti adik akan diberikan lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini untuk angin. Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan ya memiliki garis pantai yang panjang itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ya. Jadi angin itu bayu. Ini salah satu program yang harus dilakukan sebelum mengembangkan PLTB adalah pemetaan potensi energi angin di Indonesia. Jadi kita harus petakan terlebih dahulu kecepatan minimal angin yang didapat atau dioptimalkan melalui sumber energi itu yaitu besar dan sama dari 4 meter per second gitu ya. Nah, itu jadi harus dipetakan dulu gitu. Kenapa kita harus petakan? Ya, supaya kita mudah dalam menghitung berapa nih. Kalau kita pasang misalnya kecepatan angin misalnya sekian gitu. Kita pasang misalnya itu peralatan yang tidak mensupport gitu. Nah, jadi kan tidak bisa. Makanya kita perlukan petakan terlebih dahulu, habis itu baru dihitung. Nah, baru kita pasang gitu. Jadi di NTT memang ya Nusa Tenggara Timur 10,10188 megawatt gitu. Jadi memang ya NTT memang anginnya kuat gitu ya. Nah, Jawa Timur juga termasuk kuat anginnya. Nah, ini kapasitas LTB yang terpasang sampai 2025 gitu ya. Nah, ini di Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat yang sudah termasuk ya tinggi ya dari daerah lain ya. Padahal kalau dari segi potensi dia itu yang tertinggi di NTT. Nah, di NTT berada di yang kedua. Nah, Jawa Timur di mana? Jawa Timur ternyata di nomor 11. Nah, ini selanjutnya ada arus laut, gelombang laut, dan energi panas laut. Jadi Indonesia sebagai negara maritim ya memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sumber energi maritim yang dapat dimanfaatkan yaitu arus laut, arus untuk memutar turbin, gelombang laut, energi kinetik dari naik turunnya gelombang, dan energi panas laut. Nah, pemasangan solar panel di permukaan laut gitu ya. Jadi ini untuk potensi. Ini ada dari segi teoritis ya tinggi ya, biasanya ketika teoritis kalau sudah ke teknis pasti ada kendala jadi turun. Terus ketika praktisnya ya lebih turun lagi gitu ya. Ya paling tinggi ya tetap potensinya itu di NTB, terus nanti yang terakhir itu Bali gitu ya. Nah, jadi kemana? Jawa Timur mana ini kok nggak ada? Berarti mungkin masih lagi proses ya. Memang beberapa teman-teman saya lagi proses ini di Jawa Timur gitu. Proses penelitian terkait arus laut, gelombang laut, dan energi panas laut ini. Gitu. Nah, ini tantangan di sektor PLT panas bumi ya. Jadi, kalau kita lihat sini ya, ternyata itu membutuhkan waktu 7 tahun hingga pembangkit listrik tersebut beroperasi. Nah, makanya tadi kalau kita lihat di antara potensinya dengan yang sudah terpasang, itu ada yang masih nol beberapa tahun atau mungkin beberapa tahun ya sama angkanya ya salah satunya karena itu. Karena di dalam membangun sebuah pembangkit energi listrik itu butuh waktu gitu. Nah, jadi tantangannya apa saja? Ya dari sisi teknisnya, ekonomi, lingkungan, dan dinamika sosial. Nah, kalau teknis ya mungkin berkaitan dengan ya lebih ke pemasangan alat, mungkin ada kendala apa belum optimal. Kalau ekonomi mungkin dari segi biaya, ya lingkungan mungkin dari segi adanya apa kalau misalnya kita pakai apa namanya itu ya adanya mungkin lebih ke kalau kita pakai pembuangan atau apa gitu ya. Misal kalau kita pakai yang di laut ya di laut dan lain sebagainya ya belum lagi dinamika sosial yang belum apa ya orang-orang sekarang itu banyak ya batu bara saja gitu mungkin kalau adik-adik dengar sekarang itu kenapa energi terbarukan itu agak sulit untuk berkembang karena ada istilahnya carbon trading. Nah, jadi perusahaan batu bara A, perusahaan batu bara B.
Jadi perusahaan batubara A ini dia ternyata menghasilkan karbon itu 2000 misalnya. Nah, sedangkan pemerintah itu memberikan jatah itu 1000. Artinya dia kan bersisa 1000 ya kan. Nah, terus ternyata perusahaan batubara B kan dijatah 1000. Dia hanya menghasilkan misalnya 10 gitu ya, 100 gitu. Artinya kan ada dia itu bersisa 900 nih, itu dijual ke yang itu tadi yang kelebihan. Makanya ada istilah carbon trading gitu. Jadi kayak menutupi. Jadi mungkin dari pemerintah ini memberikannya dalam 1 tahun karbon tuh hanya boleh misalnya 100.000 gitu. Nah, jadi nyatanya perusahaan itu berlomba-lomba gitu, supaya apa namanya itu karbon yang dihasilkan itu sedikit gitu. Nah, meskipun sudah dijatah 1000 misal oleh pemerintah, itu bisa dijual gitu. Nah, makanya adanya ya istilah carbon trading gitu ya. Jadi itu juga salah satu faktor menghambat penggunaan energi terbarukan gitu. Apalagi kan energi terbarukan itu masih mahal adik-adik. Kalau kita bisa membeli panel surya itu sendiri kan mahal gitu ya. Misal kita masuk ke panas bumi ya, ya otomatis kan kita kan membutuhkan komponen-komponen yang mahal gitu ya. Nah, itu makanya ada juga aspek ekonominya gitu ya. Jadi sebenarnya 5 tantangan dihadapi dari pihak badan usaha. Yang pertama, area prospek itu berada pada kawasan hutan konservasi ya, dilindungi. Ya kan susah juga gitu. Yang kedua, risiko pengembangan energi panas bumi. Otomatis kan energi panas bumi kan ada panasnya gitu ya. Yang ketiga, efisiensi biaya untuk mencapai keekonomian harga listrik. Nah, ini masih jadi apa istilahnya ya, masih jadi perdebatan gitu. Berapa harganya, ada transaksinya gitu. Terus juga ada isu-isu sosial, terus yang kelima ada pendanaan proyek panas bumi. Siapa nih yang akan mendanai gitu? Dari pemerintah ya berapa gitu ya, mau kolaborasi dengan luar negeri mungkin diambil mereka gitu ya. Jadi serba susah gitu ya. Nah, terus ini ada di sektor bioenergi. Nah, tantangannya pertama, jadi tidak ada jaminan kepastian harga bioenergi karena sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku yang merupakan 60% komponen biaya produksi. Yang kedua, pendanaan dan investasi, ya bank itu kurang tertarik gitu. Karena gini, biaya produksinya tinggi, break even point-nya atau kita balik modalnya itu lama gitu. Jadi kita sulit bersaing dengan energi konvensional. Dan energi konvensional juga disubsidi gitu. Nah, yang ketiga itu lahan. Itu belum ada lahan khusus ya, tanaman diversifikasi bahan baku BBM. Terus juga bahan bakunya kurangnya jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan. Kalau batu bara ya ada jaminan ya. Itu jaminan ya misal nggak ada di sini ya cari di sini gitu. Nah, masyarakat mendukung juga masih kurang. Terus masyarakat juga kurang tertarik. Jadi ini 6 isu. Ini kan di sektor PLT bioenergi. Sebenarnya di energi terbarukan lainnya itu juga mungkin hampir sama gitu. Jadi ya itu sebuah tantangan gitu untuk kita beralih ke full energi terbarukan. Di sisi lain energi konvensional seperti batu bara itu masih mendominasi ya, memberikan diskon ini itu gitu. Pemerintah meminta kita untuk memakai energi terbarukan, tapi di sisi lain regulasinya ya belum jelas gitu ya. Nah, ini tentang di sektor PLT air, mini hydro. Nah, jadi dari 94.476 gigawatt potensi energi air di Indonesia, nyata itu baru 6.256 megawatt yang telah dimanfaatkan dan sebesar 88.200 megawatt itu belum dimanfaatkan. Nah, kenapa gitu? Ya, tadi kita lihat di Papua, kan Papua itu ada 22.000 ininya potensi, tapi ini digunakan malah misalnya lebih dikit gitu. Ya, yang pertama terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi energi air yang siap diimplementasikan. Jadi memang dibutuhkan riset gitu, riset ke sana. Yang kedua, terbatasnya kemampuan industri dalam negeri di bidang energi air. Yang ketiga, masih terbatasnya penelitian dan pengkajian. Sekarang tuh banyak penelitian terkait PLTS, PLTB gitu. Nah, ini sebenarnya menarik untuk PLTA ini, mini hydro dan mikro hydro.
Yang keempat, terbatasnya jumlah dan komponen sumber daya manusia dalam bidang energi air. Yang kelima, potensi demand dan potensi pasokan seringkali tidak match karena pada umumnya lokasi demand jauh dari lokasi sumber energi terbarukan. Yang keenam, kurang optimalnya dukungan pembiayaan dalam negeri terhadap pengembang energi air. Yang ketujuh, terbatasnya akses publik terhadap data kebutuhan listrik di setiap wilayah oleh PT PLN. Itulah alasannya kenapa kok belum termanfaatkan gitu. Nah, ini untuk energi surya. Memang kita secara geografis ya berada di Khatulistiwa ya, memang ya berpotensi ya energi suryanya itu. Nah, cuma kenapa tidak sejalan dengan tidak pengembangan pemanfaatan. Yang pertama, harga jual listrik. Itu salah satu penelitian saya menentukan harga jual listrik itu. Yang kedua, regulasi perusahaan dan industri dalam bidang energi surya belum tuh mendukung penuh. Nah, yang ketiga, regulasi atau kebijakan fiskal dan non-fiskal. Yang keempat, sumber daya manusianya. Yang kelima, kesiapan sistem dan kondisi jaringan distribusi PLN. Nah, kebetulan penelitian saya di bidang energi surya juga lebih ke harga jualnya itu. Nah, jadi kita sistemnya on-grid ya. On-grid berarti artinya kita memakai jaringan PLN. Nanti ada istilahnya wheeling transaction gitu ya. Wheeling itu kan penggunaan jaring bersama. Jadi anggap aja saya sebagai pembangkit swasta punya panel surya, memasang panel surya. Ini dayanya dijual kemana? Misal mau dijual ke rumah, misalnya saya memasang di Sidoarjo, mau dijual ke UNER. Otomatis kan harus lewat jaringan PLN ya, karena kita on grid. Kok nggak bikin jaringan sendiri ya? Itu kan lebih mahal lagi. Nah, makanya lewat jaringan PLN. Nah, jika lewat jaringan PLN itu harganya seperti apa gitu. Nah, PLN kan yang membangun jaringan, otomatis dia kan butuh biaya nih. Jadi berapa biayanya nih? Nah, itu yang harus kita hitung gitu. Itu pun masih ini ya, belum pihak-pihak PLN tuh belum open ke kita buat itu. Jadi di penelitian ya lebih ke kayak saya lebih ke sistemnya. Gimana sih misalnya ini ketika ada sebuah sistem ada energi terbarukannya itu, jadi ketika masuk sebuah jaringan, nah jadi kita bisa tahu rumah si A itu dapat energi terbarukan berapa, si B berapa, si C berapa. Nah begitu kita kan bisa menghitung. Nah cuma untuk masalah perhitungan biayanya ya itu yang masih perlu kajian lebih lanjut. Kalau dari segi sistem ya insya Allah kita orang teknik, orang elektro ya sudah bisa lah ya membuat seperti apa pemodelannya. Tapi untuk implementasinya gitu. Nah ini untuk PLT angin. Nah, angin tadi yang paling besar di NT, Nusa Tenggara Barat apa Nusa Tenggara Timur. Di Sidrap, memang di Sidrap ini sudah ada ya, Sulawesi Selatan ini sudah ada di Sidrap, tapi ya waktu itu terakhir itu saya dapat info di sana tuh tidak jalan maksimal, ada yang baterainya rusak, banyak yang rusak gitu ya. Ya kenapa sih kok belum optimal? Pertama, terdapat banyak lokasi potensial belum termanfaatkan, belum teridentifikasi, belum terukur serta jauh dari pusat beban. Otomatis ketika bebannya itu jauh, otomatis kan kita butuh jaring transmisi. Nah itu bagaimana dengan pusat yang jauh di beban gitu, belum lagi losis jaringan gitu. Nah losis itu apa? Jadi begini, ketika adik-adik di rumah adik-adik listriknya misalnya berapa misalnya itu pakai yang 1300, nah itu dari PLN itu sebenarnya tidak 1300, PLN memberikan lebih itu dari pembangkit ya. Kenapa? Karena ada proses kehilangan jaringan ya, salah satunya karena jarak itu tadi. Makanya kenapa tegangan, kalau adik-adik lihat itu tegangan jaringan listrik itu ada tegangan tinggi ya, sampai beberapa KV gitu. Nah itu tinggi. Kenapa tegangannya tinggi? Supaya arusnya kecil, ketika arus kecil losisnya juga kecil. Nah itu salah satu strategi supaya kehilangan jaringan itu tidak besar. Nah, terus selanjutnya teknologi turbin angin dan pasar dalam negeri untuk turbin angin skala kecil itu belum berkembang. Terus belum lagi umur teknologi sangat bergantung material pembuatan komponen, kondisi dan iklim lingkungan lokasi pemasangan, korosi dan lembab itu mempengaruhi umur turbin angin.
Terus yang keempat, investasi PLTB yang masih tinggi dibandingkan dengan pembangkit konvensional. Belum lagi regulasi fiskal dan non-fiskal. Jadi belum dapat mendukung investasi terkait pengembangan EBT ini. Belum lagi jumlah dan kompetensi SDM. Terus juga ada program dan anggaran pemerintah dalam hal pengukuran potensi, penelitian dan pengembangan keterbatasan gas susu pendukung pada lokasi potensial. Jadi kita itu ditarget ya, pemerintah mentarget tapi kita sendiri tidak dibantu gitu. Pertama masalah regulasi gitu. Jadi kita disuruh jalan sendiri otomatis ya tidak bisa juga gitu. Nah, ini untuk energi laut ya. Kenapa belum maksimal? Pertama, terbatasnya ketersediaan data potensi dan informasi energi air yang siap diimplementasikan. Otomatis itu kan butuh riset yang cukup panjang untuk itu ya, karena kita sebagai orang teknik ya, kita kalau sudah ada data kita ya bisa jalan, tapi kalau belum otomatis kita harus turun dulu ke lapangan, dan turun ke lapangan juga tidak bisa asal-asalan gitu ya, kita juga tidak menguasai laut gitu. Yang kedua, terbatasnya kemampuan industri dalam negeri di bidang energi laut, masih terbatasnya penelitian dan pengajiannya. Yang keempat, terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang energi laut. Yang kelima, kurangnya optimal dukungan pembiayaan dalam energi laut. Kelima, 6. Regulasi terkait transportasi laut, jalur transportasi, regulasi terkait transportasi laut, jalur transportasi angkutan laut dan sosial masyarakat. Itu juga belum. Oke. Baik, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf jika adik-adik memiliki pertanyaan. Jangan sungkan untuk membuat atau menanyakan tersebut ke saya, bisa lewat chat ataupun lewat debat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.